Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa Sipogo TV, saat ini kita bersama Bapak Ruby Indiarta, Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Palembang. Pak Ruby, bagaimana Anda menanggapi adanya aturan bahwa pada pemilu 2024 mendatang itu para pemilih harus mencoblos dengan menggunakan e-KTP, artinya KTP elektronik, dan tidak lagi berlaku itu suket, surat keterangan. Bagaimana Pak Ruby menanggapi plus minusnya dengan pemberlakuan ini? Baik, terima kasih. Sebelumnya prinsip kami sepakat sih apabila Indonesia ini memang sudah menerapkan sistem yang lebih canggih, yang lebih maju. Tapi itu semua juga harus dibarengi dengan pelayanan yang sempurna, karena kita tahu e-KTP ini akan banyak permasalahan dan problem. Sementara permasalahan e-KTP ini saja kemarin ada pejabat di Indonesia ini yang masuk penjara karena adanya tindakan yang tidak benar atas e-KTP. Nah, kalau di kota-kota besar mungkin iya ini bisa diterapkan karena pelayanannya mungkin lebih maksimal dan masyarakatnya mungkin memang sudah memiliki e-KTP. Tapi perlu kita ketahui bahwa di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang ini ada wilayah-wilayah yang memang mereka belum memiliki e-KTP, bahkan mereka hanya mendapatkan domisili. Kemarin juga kita tahu bahwa dinas Dukcapil ini di Kota Palembang habis kebakaran. Proses pembuatan KTP pun bermasalah hari ini. Belum lagi kalau menggunakan e-KTP otomatis akan mencoblos di tempat alamat e-KTP itu sendiri. Sekarang pemerintah juga harus memikirkan bagaimana kalau masyarakat yang baru pindah ke wilayahnya itu tiba-tiba pas pemilihan nanti mereka tidak bisa mencoblos karena KTP-nya bukan di alamat tersebut. Itu yang harus dipikirkan pertama. Yang kedua, pencoblosan itu di bulan baru saja diputuskan oleh DPR di bulan Februari kalau tidak salah. Nah, bagaimana anak-anak sekolah SMA yang baru selesai atau usianya baru 17 tahun ke atas, otomatis mereka tidak memiliki e-KTP. Sangat disayangkan apabila anak-anak yang memang sudah harus memilih haknya terhilangkan hanya karena syarat menggunakan e-KTP tersebut. Pemerintah juga harus memikirkan dan harus ada solusi bagaimana kalau mereka KTP-nya ternyata belum selesai atau mereka belum sempat membuat KTP, ternyata usianya sudah bisa memilih, usia 17 tahun. Karena anak-anak SMA sekarang rentan. Mereka begitu selesai SMA baru bisa dibuatkan KTP. Ya, kalau orang tuanya lebih peduli. Kalau tidak, umur 17 tahun mereka belum punya KTP ternyata. Nah, pas pemilihan nanti di usia yang memang harusnya sudah memiliki hak suara, hilang hak suaranya hanya karena aturan-aturan yang menggunakan e-KTP itu. Sudah bagus sih sebenarnya solusi yang ditawarkan oleh pemerintah terdahulu menggunakan suket. Artinya suket ini dibuat aturan, dengan kami berikan solusi dibuat aturan yang usianya 17 tahun ke atas atau sudah memiliki hak suara, mereka diperbolehkan menggunakan suket agar hak suara mereka itu tidak hilang hanya karena peraturan pemerintah yang harus menggunakan e-KTP. Kita tahu apabila hak suara mereka ini dihilangkan, artinya kita melanggar arti demokrasi di Indonesia ini. Ini yang harus digarisbawahi dan harus dipenuhi. Oke, kalau Kota Palembang, artinya Kota Palembang masih bisa menggunakan pelayanan yang maksimal. Sekarang perdesaan seperti apa? Apa yang harus kita lakukan ketika di desa-desa itu mereka ternyata tidak mempunyai hak suara? Bukankah kita tahu kecurangan itu adanya di pencoblosan pas hari H itu. Sekarang kalau hak suara mereka tidak ada, ternyata dia sudah didaftarkan oleh pemerintah karena usianya sudah 17 tahun ke atas, rentan kecurangan di TPS. Karena begitu mereka mau mencoblos ternyata tidak bisa menggunakan e-KTP, ada suara yang longgar, ada suara yang tidak dicoblos. Sementara di data KPU usianya yang sudah 17 tahun ke atas sudah bisa mencoblos. Orang ini tidak bisa mencoblos karena tidak memiliki e-KTP. Ini akan membuka ruang, membuat celah kecurangan di TPS itu masing-masing. Bayangkan apabila ada oknum yang berani dan bisa bermain-main dengan suara yang ternyata belum memiliki e-KTP. Nah, pemerintah boleh loh
kami tidak melarang pemerintah menerapkan dengan sistem yang lebih canggih, ya harus menggunakan EKTP. Tapi pemerintah juga harus dipikirkan ulang bagaimana hak suara baru ini. Hak suara baru ini anak SMA yang baru selesai sekolah SMA atau anak SMA yang umurnya sudah bisa mencoblos 17 tahun ke atas itu, apabila mereka tidak memiliki EKTP. Karena sekali lagi kami nyatakan, apabila usia itu sudah di atas 17 tahun, maka otomatis di catatan sipil mereka memiliki suara. Rentan terjadi kecurangan karena apabila mereka tidak memiliki EKTP, mereka tidak bisa mencoblos. Artinya ada suara longgar, ada suara sisa yang bisa dimainkan oleh oknum-oknum yang ada di TPS. Nah, jangan sampai pemerintah juga membuat aturan yang membuka ruang untuk mereka berbuat kecurangan. Karena kita tahu KPU pun, bahkan pemerintah hari ini pun belum bisa menyelesaikan permasalahan money politik. Ditambah lagi dengan aturan-aturan yang baru ini menggunakan EKTP, suket tidak bisa digunakan lagi. Apakah aturannya nanti dijelaskan bahwa apabila mereka berdomisili di tempat itu boleh mencoblos atau seperti apa? Karena kalau menggunakan EKTP kami yakin orang-orang yang baru pindah tidak bisa memiliki menggunakan hak suaranya. Nah, ini juga harus dipikirkan, jangan sampai kecurangan-kecurangan terjadi dan mengambil hak orang lain untuk mencoblos. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Ruby. Ya, pemirsa Sipogo TV, demikian perbincangan kita dengan Pak Ruby Indiarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Sipogo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate